Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih lanjutkan pembahasan dhamir. Pembahasan dhamir yaitu jenis ma'rifah yang pertama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala al-qismul awal. Jenis yang pertama. Ad-dhamir. Wahuwa a'rafus sittah. Dia adalah yang paling ma'rifah dari 6 itu. Dia adalah yang paling ma'rifah dari 6. Walihada bada'tu bih. Oleh karena itulah alasannya saya memulai dengannya. Wa ataftu baqiyatal ma'arif alaihi bi thumma. Saya atofkan sisa ma'arifah yang lain dengan kata apa? Thumma. Jadi nanti itu setelah selesai dhamir beliau bilang thummal alam. Bahas nama lagi sampai habis. Matan lagi thumma begitu. Pokoknya setiap datang matan beliau akan bilang thumma. Menunjukkan bahwa martabanya, tingkatannya setelah sebelumnya. Setelah sebelumnya. Ini yang beliau katakan. Wa huwa ibaratun, yaitu pengertian dhamir. Dia adalah ibarat. Amma dalla ala mutakallim. Ibarat dari apa yang menunjukkan atas yang berbicara. Disebut dengan orang pertama. Ka'ana seperti ana. Au mukhotob atau yang diajak bicara yang disebut orang kedua. Ka'anta seperti anta. Au goib atau yang goib yang dibicarakan. Disebut dengan orang ketiga. Jadi dhamir itu kata ganti orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Kahuwa seperti huwa. Beliau contohkan masing-masing satu perwakilannya. Karena nanti pencontohan semuanya akan datang. Di pembagiannya yang lebih rinci. Wa yanqasimu ila mustatirin wa bariz. Dan dia terbagi ke mustatir dan bariz. Artinya dhamir itu ada dhamir mustatir, ada dhamir bariz. Apa itu mustatir bariz? Beliau akan jelaskan. Li'annahu karena, kenapa dia terbagi kedua, mustatir dan bariz? Li'annahu karena dhamir itu la yakhlu, tidak akan pernah kosong keadaannya. Tidak akan pernah kosong keadaannya. Imma ayyakuna lahu suratun fil lafzi aula. Terkadang dia memiliki bentuk dalam lafaz atau tidak. Jadi dua saja itu dhamir datang. Kadang ada bentuknya, kadang tidak ada bentuknya. Paham gini? Fal awal, maka yang pertama itu disebut al-bariz. Apa yang pertama? Apa yang pertama tadi? Yang ayyakuna lahu suratun fil lafzi. Maksudnya kan begitu toh. Dia kan dua. Kadang dia punya bentuk dalam lafaz atau tidak. Atau tidak itu kedua. Paham ini? Sebelumnya memiliki lafaz, memiliki bentuk dalam lafaz itu pertama. Atau tidak itu yang kedua. Paham bahasa Ibnu Hisham? Ini aneh. Jadi ditarik kembali sebelumnya. Ini disebut dengan nanti itu kalau disebut begini ada dalam istilah ilmu penyampaiannya. Penyampaiannya dijadikan seperti dilipat. Yaitu yang disebutkan pertama setelahnya itulah yang pertama sebelumnya. Kemudian disebutkan kedua setelahnya itulah yang kedua setelah sebelumnya. Paham kan? Iya, dalam ilmu penyampaian disebutkan. Kata beliau, jadi fal awal al bariz. Yang pertama itu disebut bariz, yaitu lahu suratun fil lafzi. Memiliki bentuk dalam lafaz disebut bariz. Kata kumtu seperti taknya kumtu. Lihat itu kumtu. Ada bentuk di lafaz? Ada bentuk di lafaz? Ada. Maka itu disebut apa? Bariz. Wasani yang kedua, mana yang kedua itu? Aula atau tidak, yaitu tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Fi nahwi qaulika, pada contoh ucapan kamu, kum.
Kum. Lihat, ada domirnya. Pertanyaan pertama itu, ada domirnya? Ada. Kan begitu? Pasti namanya fi'il sini ada domirnya. Kum ada domirnya. Tapi apakah ada dalam lafaz? Tidak ada. Kalau tidak ada dalam lafaz ini disebut apa? Ini disebut apa? Mustatir. Tsumma likullin minal barizi wal mustatirin kisamun bi'tibar. Kemudian untuk setiap dari baris dan mustatir terbagi. Dilihat dari bentuk dan sisinya nanti. Jadi setiap dari baris terbagi. Setiap dari mustatir juga terbagi. Kita lihat. Fa'ammal mustatiru. Maka adapun mustatir. Fayang kosimu maka dia terbagi. Bi'tibari wujubil istitar wa jawazih. Dilihat dari sisi wajib sembunyi dan bolehnya sembunyi. Ila kismain. Ada domir mustatir terbagi dua. Pertama wajibul istitar. Ada yang wajib sembunyi. Wajaizihi. Dan ada yang boleh sembunyi. Paham gak ini? Jadi ada mustatir wujuban dan ada mustatir jawazan. Lanjut. Wa na'ni biwajibil istitar. Nanti di sini antum bisa jelaskan dengan penjelasan Ibnu Hisham ini. Nanti antum bisa jelaskan sama murid antum ketika mengajar. Gimana itu yang wajib sembunyi? Belum kasih tahu. Wa na'ni biwajibil istitar. Yang kami maksudkan dengan wajib sembunyi. Ma la yumkinu qiyamudz dhahiri maqamahu. Masya Allah. Ma la yumkinu. Apa yang tidak mungkin. Adz-dhahir maqamah. Qiyamudz dhahir maqamah. Dhahir menduduki kedudukannya. Apa yang tidak mungkin. Dhahir menduduki maqamah. Kedudukannya. Qiyam menduduki. Qiyamudz dhahir, dhahir menduduki. Kita terjemahkan terbalik. Kan ini masalahnya fi'il fa'il, masdar dengan fa'ilnya. Masdar dengan fa'ilnya. Apa yang qiyamudz dhahir, dhahir menduduki. Maqamah, kedudukannya. Tempatnya. Karena maqam isim makan. Maqam isim makan. Apa yang dhahir menduduki tempatnya. Apa yang dhahir tidak mungkin menduduki kedudukannya. Paham ini? Artinya tidak bisa diganti oleh dhahir. Tempatnya. Berarti ini nanti mustatirnya apa? Mustatirnya apa? Wujuban. Contoh kata beliau wadzalika kadzamiril marfu'i. Demikian itu seperti domir marfu' bil fi'ilil mudhari dengan fi'il mudhari al mabdu'i bil hamzah. Domir marfu' fi'il dengan fi'il mudhari yang diawali oleh hamzah. Paham ini? Yang takdirnya anak. Kan tidak bisa digantikan oleh siapa? Tidak bisa digantikan oleh siapa? Dhahir. Ka'akumu, seperti akumu. Au bin nun, atau fi'il mudhari diawali oleh nun. Nakumu. Au bitta, katakumu. Atau dengan ta, seperti apa? Takumu anta. Kan dia bisa antum bilang anta. Antum bilang takumu zaidun. Tidak bisa. Tidak bisa digantikan oleh siapa? Dhahir. Ala taro. Datang prakteknya sekarang. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Annaka la taqul. Bahwasanya kamu tidak katakan. Tidakkah kamu melihat bahwasanya kamu tidak katakan. Akumu zaidun. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak mungkin. Tidak ada kalimat yang seperti itu. Boleh tapi maf'ulun bi. Bukan marfu. Paham maksudnya? Bukan marfu. Misalnya gini. Antum bilang begini kan. Adribu zaidun. Kan tidak boleh. Tapi kalau antum jadi ke maf'ulun bi. Boleh. Antum bilang apa? Adribu zaidan. Boleh jadi maf'ulun bi. Adapun fa'il. Tidak boleh. Karena ini fa'il domir. Kalau dia ana. Tidak bisa digantikan oleh siapa?
Fa'il domir kalau dia ana, tidak bisa diganti oleh siapa? Dohir. Demikian pula fa'il domir anta, tidak bisa diganti oleh domir. Fa'il domir nahnu, tidak bisa digantikan oleh dohir. Ini tiga itu. Tiga itu. Tidak bisa digantikan oleh dohir. Berarti di sini adalah mustatir apa namanya? Kalau tidak bisa digantikan oleh dohir, mustatir apa namanya? Wujuban. Ini yang pertama. Lihat, kata beliau ala taro annaka la takul. Tidakkah kamu melihat bahwasanya kamu tidak katakan aku Zaidun? Ya, tidak dikatakan. Wala takul, tidak boleh pula kamu katakan nakumu amrun. Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Jelas ya? Kemudian sekarang mustatir jawazan. Wa na'ni bil mustatiri jawazan. Yang kami maksud dengan mustatir jawazan. Yang kami maksud dengan mustatir jawazan. Ma yumkinu qiyamud dhahiri maqamah. Apa yang dohir bisa menduduki kedudukannya. Ketika dohir bisa menggantikan tempatnya, maka mustatir apa? Mustatir jawazan. Contoh apa? Wadhalika kaddomiril marfu'i bifi'lil ghaib. Demikian itu kalau domirnya marfu dengan fi'il ghaib. Tahu fi'il ghaib kan? Berarti domir huwa. Demikian pula domir hiya, sama. Domir huwa sama hiya itu pasti mustatirnya jawazan. Karena dalam fi'il mudhari ada 5 domir yang sembunyi. Pada fi'il mudhari ada 5 domir sembunyi. Huwa, hiya, ana, nahnu, anta. 5 ini terbagi 2. Paham? 3 wajib, 2 boleh. Paham ini? Yang wajib ana, nahnu, anta. Yang boleh huwa, hiya. Paham? Kan terbatas di domir. Jadi 3 antum ketahui saja, langsung pasti saja. Kalau antum dapat huwa, hiya, jawazan. Kalau mustatir. Ana, nahnu, anta. Ana, nahnu, anta. Wujuban. Kalau mustatir. Paham ini? Saya kan cuma ada 5. Sisanya nanti yang ke-6 adalah fi'il amr. Fi'il amr. Tapi itu kan anta juga. Anta pada fi'il amr. Kum. Itu mustatir wujuban. Anta pada fi'il amr itu mustatir wujuban. Itu nanti ini kata beliau. Nah contoh Zaidun yakumu. Seperti Zaidun yakumu. Ala taro. Tidakkah kamu melihat. Annahu yajuzulak. Bahwasanya boleh bagi kamu. Antakul untuk berkata. Zaidun yakumu gulamuhu. Boleh? Boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Zaidun digantikan oleh gulam. Tidak apa-apa. Dibolehkan. Berarti dia jawazan. Wa ammal barizu. Adapun yang bariz. Mustatir sudah. Sekarang bariz. Wa ammal barizu. Adapun yang bariz. Fa innahu yang qasimu. Sesungguhnya dia terbagi. Bihasabil ittisal wal infisal. Dilihat dari bersambung dan terpisahnya. Terbagi dilihat dari bersambung dan terpisahnya. Ya. Ila kismain maka terbagi 2. Ada muttasil wa munfasil. Ada domir yang muttasil dan ada domir yang munfasil. Apa itu muttasil? Apa itu munfasil? Belum jelaskan. Fal muttasil maka yang muttasil. Huwa dia adalah. Alladzi la yastakillu binafsih. Pendek sekali ya. Lebih pendek dari pengertian yang kita dapat di buku sebelumnya. Kalau dulu muttasil lebih panjang. Kalau ini pendek sekali. Dia bilang muttasil itu artinya. Alladzi yang la yastakillu binafsi. Yang tidak bersendiri dengan dirinya. Jadi kalau tidak bersendiri itu namanya muttasil. Tidak bersendiri. Tidak bersendiri. Berarti namanya apa? Muttasil. Paham Fajrin? Ketika dia tidak bersendiri. Muttasil. Muttasil. Dipahami ini? Mudah sekali. Contoh. Kata beliau. Ya. Kata kumtu.
Seperti taknya kumtu. Bersendiri atau bersambung? Bersambung berarti muttasil. Wal munfasil sementara munfasil huwallazi yastakillu binafsi lawannya. Dialah yang bersendiri dengan dirinya, tidak bersambung, dia lafadznya bersendiri, terpisah. Ka ana wa anta wa huwa, seperti ana, anta, huwa, itu namanya apa? Munfasil, bersendiri. Paham Rizky? Terus lebih jauh lagi, wayang qasimul muttasil, dan muttasil itu terbagi bihasabi mawaqi'ihi fil i'rab, sesuai dengan mawaqi'ihi kedudukannya, mawaqi' kedudukan. Sesuai dengan kedudukannya fil i'rab dalam i'rab. Sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab ila salasati aqsamin kepada 3 pembagian. Jadi muttasil domir kalau dia bersambung dilihat dari kedudukannya dalam i'rab maka dia terbagi 3. Marfu'ul mahal, ada muttasil marfu kedudukannya. Wa mansubuhu, ada yang mansub kedudukannya. Wa makhfuduhu, dan ada yang majrur kedudukannya. Paham ya? Contoh, fa marfu'uhu kataikum tu. Sama. Marfu seperti taknya kumtu. Karena tu sebagai apa Abdullah? Fa'il. Ya kan? Fa'innahu fa'il. Wa mansubuhu kakapi akromaka. Mansub seperti kapnya akromaka. Karena akromaka, ka-nya itu sebagai apa Abu Dhar? Maf'ulun bi. Sudah siap dia Masya Allah. Wa makhfuduhu. Dan ada domir yang muttasil mahfud. Dijar. Kahai gulamihi, seperti haknya gulamihi, dia sebagai mudhafun ilai, fa innahu mudhafun ilai. Mudah sekali. Jelas ya? Wayang qasimul munfasil. Sekarang datanglah munfasil. Wayang qasimul munfasil, sementara munfasil terbagi bihasabi mawaqi'ihi fil i'rab, sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab ila marfu'il maudhi'. Lain kata lain lagi, ini kebiasaan Ibnu Hisham. Banyak tadi marfu'il mahal, ini lagi marfu'il maudhi'. Sama, terjemahnya sama, sinonim mahal maudhi' sama. Kepada marfu' mahal kedudukannya, maudhi' kedudukan. Sama terjemahannya, beda katanya, sinonim. Ke marfu' mahal kedudukannya, wa mansubihi dan mansub. Jadi cuma 2 berarti. Cuma 2. Kalau dia munfasil maka cuma 2. Hanya ada marfu dan hanya ada mansub. Fal marfu'u itna asyarata kalimatan. Maka yang marfu ada 12 kata. Maka yang marfu ada 12 kata. Siapa itu? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antum, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Perhatikan susunannya itu ya. Nah, itu dalam buku bahasa Arab. Dalam buku bahasa Arab mulai dari mutakallim. Iya. Susah ini diangkat kalau kita sudah hafal huwa, huma, hum, hiya huma hunna. Tapi bagi yang tidak hafal ini enak. Paham kan? Kan kita biasanya kalau di negeri kita bacanya mulai dari yang belakang. Mulai dari huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Paham kan? Dia belakangkan mutakalim. Kalau ulama bahasa Arab enggak. Karena susunannya tergantung mana yang lebih ma'rifah. Domir ma'rifah, tapi tingkat ma'rifahnya bertingkat-tingkat. Yang paling ma'rifah yang berbicara. Ma'rifah yang kedua yang diajak bicara. Ma'rifah yang ketiga adalah yang dibicarakan. Makanya susunannya mulai dari pembicara, baru yang diajak bicara, baru yang dibicarakan. Jadi begitu susunannya. Bukan sembarang susunan, ya, supaya mudah dihafal. Bukan, ini harus sesuai. Lihat ini penulis, ana nahnu, mutakalim. Anta anti antuma antum antuna.
Mukhatab. Huwa hiya huma hum hunna ghaib. Ghaib. Inilah dhamir marfu. Kalau antum dapat dhamir ini maka dia marfu. Wa mansubuhu itnata asyarata kalimatan aidha. Mansub dia ada 12 kata juga. Mansub ada 12 kata juga. Sama, cuma lafadznya beda. Iya ya iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Ini dia. Fahadhil itnata asyarata kalimatan. Ini 12 kata la taqau illa fi mahalli nasbin. Faedah sekali. Tidak akan pernah terletak kecuali pasti fi mahalli nasbin. Ini faedah. Kalau antum dapat kata ini langsung bilang fi mahalli nasbin maf'ul bih. Dimanapun letaknya. Yang ini 12 terakhir. Yang 12 terakhir ini. Iya ya iyana. Iyaka iyaki. Iyakuma iyakum iyakunna. Iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Kata ini pasti fi mahalli nasbin maf'ul bih. Kama anna tilka sebagaimana itu. Al-uwal yang pertama. Yang mana itu maksudnya? Ana nahnu, anta antuma antum, anta anti antuma antum antunna. Huwa hiya huma hum hunna. Itu. Sebagaimana itu yang pertama. La taqo illa fi mahalli raf'i. Tidak akan pernah ada kecuali kedudukannya sebagai apa? Rofa. Kecuali pasti fi mahalli raf'in. Masya Allah. Takul kamu katakan ana mu'min. Ana apa berarti? Belum bilang fa ana mubtada. Wal mubtada hukmuhu rafa. Ana mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Nanti akan datang pembahasannya mubtada. Wa iyyaka akramtu. Contoh untuk iyak. Kata beliau fa iyyak maf'ul muqaddam. Wal maf'ul hukmuhu nasb. Paham ya? Wala juzu ayyu'kas dzalik. Masya Allah. Tidak boleh dibalik hal tersebut. Tidak boleh antum domir nasab. Pergi simpan rofa. Antum bilang apa? Ana mu'min. Antum bilang apa? Iya ya mu'min. Paham maksudnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tadi iya ka akramtu. Antum bilang anta akramtu. Terjemahannya sama. Kalau antum bilang anta akramtu. Saya muliakan kamu. Kan begitu. Iya ya mu'min. Kan sama artinya. Iya ya mu'min apa artinya? Saya mu'min. Tapi penggunaan. Tidak boleh. Jadi walaupun sama artinya. Tapi penggunaannya beda. Satu selalu rofa. Satu selalu nasab. Tidak boleh antum tukar-tukar. Walaupun terjemahannya sama. Walaupun terjemahannya apa? Sama. Ini Masya Allah. Iya. Fala taqul tidak boleh antum bilang iya ya mu'min. Wa anta akramtu. Tidak boleh. Wa ala dzalika fakisil baki. Di atas hal inilah kiaskan sisanya. Di atas hal ini kiaskan sisanya. Kemudian kata beliau sebagai faedah penting. Walaisa fit dhamairil munfasilah ma huwa mahfudul maudhi' bi khilafil muttasilah. Tidak ada pada dhamir munfasil apa yang dijer kedudukannya berbeda dengan yang muttasil. Kalau muttasil ada yang dijer. Kalau munfasil tidak ada. Kalau munfasil tidak ada. Jelas kan? Jelas ini? Ini faedah penting sekali. Ya, apalagi kalau kita bilang untuk pemula, ini penting. Kalau untuk pemula. Kalau dia bersambung maka bisa rofa nasab jer. Tapi kalau terpisah hanya ada rofa dan nasab. Kemudian kata beliau walamma dzakartum anad dhamira yang qasimu ila muttasil wa munfasil. Tatkala saya sebutkan bahasanya dhamir itu ada yang terbagi ke muttasil dan munfasil. Terbagi ke muttasil dan munfasil. Asyartu ba'da dzalik. Saya isyaratkan setelah itu ila annahu bahwasannya mahma amkana kapan memungkinkan ayyu'ta bil muttasil untuk didatangkan dengan yang bersambung fala yajuzul udul maka tidak boleh udul bukan adil
Udul maknanya berpaling. Tidak adil. Hati-hati. Fala juzul udul. Tidak boleh berpaling. Tidak boleh berpaling. Anhu darinya. Ilal munfasil. Kepada yang munfasil. Jadi kalau bisa disambung. Tidak boleh dipisah. Seperti kaidahnya kumpul tadi. Apa kaidahnya kumpul tadi? Kalau bisa disambung jangan dipisah. Nah, jangan dipisah. Masya Allah. La takul, jangan kamu katakan koma anak. Artinya sama. Dia kalau orang yang tidak belajar nahwu, dia akan bilang, dia kan berdiri apa bahasa Arabnya, dia lihat kamus, koma. Saya apa bahasa Arabnya, ana. Dia akan bilang, koma ana fitorik. Paham maksudnya? Ya artinya sama, tapi kan menyalahi kaidah. Menyalahi kaidah, kalau bisa disambung tidak boleh dipisah. Kita tidak boleh bilang koma ana. Kita harus bilang apa? Kumtu. Iya, jelas ya? Ini kata beliau. Wala akramtu iyyaka. Tidak boleh antum bilang akramtu iyyaka. Antum pisah iyyakanya, kanya. Tidak boleh. Kenapa? Litumkinaka min antakul. Karena mungkin bagi kamu untuk berkata kumtu wa akramtuka. Boleh antum bilang begitu. Iya kan? Dikhilafi qaulika, berbeda dengan ucapan antum. Ma koma illa ana. Kalau ini memang boleh. Ini tidak bisa antum sambungkan. Karena ada siapa? Ada siapa? Ada illa. Iya kan? Wa ma akramtu illa iyyaka. Tidak bisa kan ada illa. Fa innal ittisal huna muta'adzir. Karena sesungguhnya disambung di sini berudur. Kalau sambung di sini apa? Berudur. Li'anna illa mani'atun minhu. Karena illa penghalang darinya. Karena illa penghalang darinya. Walidzalika ji'a bil munfasil. Oleh karena itu didatangkan dia dengan yang munfasil, yang terpisah. Jelas kan? Setelah itu kan di matan beliau kecualikan dua perkara. Kata beliau tsummastatnaitu min hadil qaidah. Kemudian saya kecualikan dari kaidah ini suratain, dua bentuk. Kemudian saya kecualikan dari kaidah ini dua bentuk. Ya juzu fihi malfasl. Boleh pada keduanya dipisah. Ma'at tamakkuni minal wasl. Bersamaan dengan mungkin disambung. Boleh dipisah padahal mungkin disambung. Ketentuannya wadhabitul ula. Ketentuan yang pertama yang bisa dipisah padahal bisa disambung. Ayyakunad dhamir, ada dhamir, tsaniya dhamiroin, kedua dari dua dhamir itu, awwaluhuma a'raf minas tsani. Yang pertama dari kedua dhamir itu, yang pertama a'raf, lebih ma'rifah minas tsani daripada kedua. Paham ini? Jadi ada dua dhamir ketemu. Yang mana dua dhamir ini dari dua dhamir ini, dhamir pertama lebih ma'rifah dari dhamir kedua. Itu fungsinya tadi kita mengenal tingkatan ma'rifah dari dhamir. Yang paling ma'rifah dari dhamir apa? Mutakalim. Yang kedua mukhatab. Yang ketiga gaib. Sekarang ada dua dhamir berkumpul. Ada dhamir pertama lebih ma'rifah daripada dhamir kedua. Paham kan? Walaisa marfu'a. Syarat kedua, bukan marfu. Kalau ada dua dhamir, dhamir pertama ma'rifah, dhamir kedua tidak dhamir pertama lebih ma'rifah daripada dhamir kedua, tapi pertama marfu. Enggak, ini adalah bukan marfu. Artinya dua dhamir itu dua-duanya apa? Mansub. Paham maksudnya? Paham? Kita bilang begini. Iya.
Dorobtuhu. Ada dua domir. Paham kan? Tu, saya kan? Lebih ma'rifah daripada hu. Paham kan? Apakah ini masuk dalam dobit kita? Tidak masuk. Karena tu domir apa? Marfu. Sini ketentuannya. Dua-duanya bukan marfu. Paham ini? Contoh. Sa'altukahu. Lihat contoh ini. Sa'altukahu. Perhatikan itu ada 3 domir. Sa'altu, tu. Saya bertanya. Ka kepada kamu. Hu tentang dia. Paham maksudnya? Ini kalimat singkat tapi ada 3 kalimat. 3 kata. Sa'altukahu. Tu saya, ka kamu, hu dia. Paham artinya? Saya bertanya, Sa'al bertanya. Saya bertanya, ka kepada kamu, hu tentang dia. Nah sekarang ada 2 domir berkumpul. Ada 2, ka sama hu. Dua-duanya mansub? Mansub. Dua-duanya mansub. Karena yang marfu ini kan tu. Tu marfu. Ka mansub, hu mansub. Ada 2 domir mansub. Paham ini? Tidak marfu. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Ka. Mana lebih ma'rifah daripada hu? Ka. Karena ka kamu. Mukhotob. Sementara hu goib. Paham ini? Ini boleh antum pisah walaupun bisa disambung. Kalau begitu modelnya. Boleh antum bilang sa'al tuka iyahu. Paham ini? Saya bertanya kepada kamu tentang dia. Paham ini ketentuan penulis? Itu beliau katakan boleh. Nah contoh beliau katakan salnihi. Salnihi. Itu 2 domir itu nah. Hi dan ya. Ya itu saya. Ya itu saya. Hi dia. Tanyalah. Sal fil amr. Sal, tanyalah. Ni saya, hi. Tentang dia. Tanya saya tentang dia. Tanya saya tentang dia. Ada 2 domir berarti sekarang. Dua-duanya mansub. Karena ya itu mansub. Hi juga mansub. Yang pertama tentunya lebih ma'rifah daripada yang kedua. Yaitu domir ya itu mutakalim. Sementara hi adalah goib. Paham kan? Berarti pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Boleh dipisah. Demikian pula. Wa khiltukahu. Sama. Khiltukahu. Kahu. 2 domir. Ya juzu antakul. Boleh kamu bilang fihima pada keduanya. Salni iyahu. Wa khiltuka iyahu. Boleh. Boleh. Paham ya? Terus kata beliau. Wa innama qultu domirul awal fi dzalika a'rab. Tiada lain saya bilang domir pertama padahal itu adalah lebih ma'rifah li'anna domirul mutakallimi a'rab min domiril mukhatab. Karena domir mutakallim orang pertama itu lebih ma'rifah daripada domir mukhatab orang kedua. Wa domirul mukhatab dan domir mukhatab itu a'raf lebih ma'rifah min domiril goib daripada domir goib. Itu ketentuan pertama. Untuk yang pertama seperti itu yang boleh dipisah padahal bisa disambung. Wadobitu tsaniyah. Ketentuan untuk kedua. Ayyakuna domir khobaron likana. Mudah sekali. Domir itu merupakan khobarnya kana. Kalau domir itu adalah merupakan siapa? Khobarnya kana. Au ihda akhwatiha atau salah satu dari saudarinya. Tidak harus kana. Kana dan saudari-saudarinya. Sawaun kana masbukon bidomirin amla. Sama saja apakah diawali oleh domir atau tidak. Pokoknya yang penting domir itu sebagai khobarnya kana. Apakah sebelumnya ada domir atau tidak ada domir. Fal awal nah contoh yang pertama. Yaitu yang diawali oleh domir. Kuntahu as-sodiku kuntahu. As-sodiku kuntahu
Wasani contoh yang kedua yaitu yang tidak diawali oleh domir. As-sodiku kanahu zaidun. As-sodiku kanahu zaidun. Kanahu hu tidak diawali oleh domir. Ya juzu antakul. Boleh antum bilang fihima pada keduanya kunta iyahu wa kana iyahu zaidun. Boleh. Antum tidak disalahkan. Kalau antum baca sambung padahal bisa dipisah atau baca pisah padahal bisa disambung di sini boleh. Ini ketentuan kedua. Paham kan? Setelah itu tinggal mana yang roji. Belum bilang sebagai penutup. Wattafaku ala annal wasla arjah. Fi suratil ula. Mereka sepakat. Bahwa wasl sambung itu arjah lebih roji. Pada bentuk yang pertama. Paham kan? Lebih roji pada bentuk pertama. Tapi ada syaratnya. Idza lam yakun fi'il qalbiyah. Jika fi'ilnya bukan fi'il qalb. Maksudnya dhona dan teman-temannya. Seperti salni kan bukan fi'il qalb. Sal temannya dhona atau bukan? Bukan. Berarti lebih roji disambung daripada dipisah. Paham syaratnya? Jika bukan fi'ilnya fi'il qalb. Tahu fi'il qalb kan? Fi'il qalbiyah itu dhona dan teman-temannya. Seperti hiltuka, dhonantuka. Paham ini? Bukan fi'il qalb. Nah contoh salnihi, a'tihi. Ini lebih roji dibaca sambung daripada dipisah. Lebih roji dibaca sambung daripada apa? Daripada apa? Dipisah. Paham ya? Jadi kalau antum pisah berarti itu marjuh. Kalau antum pisah berarti marjuh. Apa artinya marjuh? Yang kemarin artikan. Tidak roji. Paham ini? Tidak roji. Kalau antum baca pisah. Padahal lebih roji disambung. Walidzalika lam ya'ti fit tanzili illa bihi. Oleh karena itu tidak datang dalam Al-Quran kecuali dengannya. Yaitu dengan sambung. Tidak datang dalam Al-Quran kecuali dengan disambung. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Anulzimukumuha. Itu dibaca sambung. Itu dibaca apa? Sambung. Dan firman Allah, iyas'alkumuha, baca sambung. Fasayakfikahumullah, dibaca sambung. Fasayakfikahum. Paham ini? Dibaca sambung di Quran. Waqtalafu fima idza kana al-fi'lu qalbiyan. Dan mereka berselisih kalau fi'ilnya adalah fi'il qalbi. Tahu fi'il qalbi ya? Kembali saya ingatkan fi'il qalbi, fi'il apa itu? Dhona dan saudara-saudaranya. Nah contoh mereka berselisih ini. Khiltukahu. Khiltu temannya dhona. Wadhonantukahu dhona sendiri. Wafi babi kana. Dan mereka juga berselisih pada babnya kana. Mana yang lebih roji? Sambung atau pisah? Mereka berselisih pendapat. Nah kuntahu. Kanahu zaidun. Faqalal jumhur. Berkata mayoritas. Al-faslu arjah fihinna. Kalau mayoritas bilang fasal lebih roji pada mereka. Apa fasal? Apa artinya? Pisah lebih roji. Masya Allah. Jadi di sini tidak ada kalau bisa sambung. Nah, jangan dipisah. Tapi ini lebih roji pisah daripada sambung. Kadang keadaan seperti itu kumpul. Paham kumpul? Kadang lebih roji pisah daripada disambung. Waqtaro Ibn Malik. Fi jami'i kutubihi al-wasl. Masya Allah. Sementara Ibn Malik pada seluruh kitabnya wasl. Fi kana, pada kana. Jadi kana Ibnu Malik lebih memilih dibaca sambung daripada dipisah. Pada seluruh kitabnya. Khusus pada kana. Waqtalafa ra'yuhu fil af'alil qalbiyah. Dan Ibnu Malik sendiri berbeda pendapatnya, pandangannya. Pada af'al qalbiyah. Yaitu kana dhona dan teman-temannya. Fatarotan wafaqul jumhur. Kadang dia sama dengan pendapatnya jumhur. Apa pendapat jumhur tadi? Fasl, pisah. Watarotan kholafahum. Dan kadang juga pada waktu yang lain dia menyelisihi jumhur. Yaitu apa? Dengan disambung. Paham ya? Ini kesimpulannya. Alhamdulillah selesai dhamir. Masya Allah. Setelahnya kita masuk di pembahasan ma'rifah yang berikutnya. Al-alam. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.